Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama membaca Hakim-Hakim pasal 19. Dipersilahkan. Hakim-hakim pasal 19. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda. Lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk membujuk dia dan membawanya kembali bersama-sama dia, bujangnya, dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkan dia. Mertuanya, ayah perempuan muda itu tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, katalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, segarkanlah dirimu dahulu dengan segerat roti, kemudian bolehlah kami pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam dan biarlah hatimu gembira. Tapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya sehingga ia tinggal pula di sana bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, mari segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu kepadanya, lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam, tinggallah di sini bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu. Tapi orang itu tidak mau tinggal bermalam, ia berkemas lalu pergi. Demikianlah sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yesus, itulah Yerusalem. Sama-sama dengan dia ada sepasang keledai yang berpelana dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, marilah kita singgah di kota orang Yebus ini dan tinggal di situ. Tetapi tuannya menjawabnya, kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel, tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea. Lagi katanya kepada bujangnya, marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana dan bermalam di Gibea atau di Rama. Lalu berjalanlah mereka melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, kemanakah engkau pergi dan dari manakah engkau datang? Jawabnya kepadanya, kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu. Lalu berkatalah orang itu, jangan khawatir, segala yang engkau perlukan biarlah aku yang menanggung, tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini. Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya, lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang itu, orang-orang Dursila mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua pemilik rumah itu, bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia. Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, tidak saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat, karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda.
Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu, baiklah kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini janganlah kamu berbuat noda. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu, dan semalam-malaman itu mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, terletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnya lah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnya pisau, dipegangnya lah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Ya, terima kasih. Di pasal 19 ayat 1a, sorry ini salah ketik, di sini menjelaskan, menerangkan konteks waktu itu di mana kondisinya adalah tidak ada raja di Israel. Ya, Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali membaca Hakim-Hakim pasal 19 ini ya. Tetapi setiap kali membaca, saya itu merinding begitu karena peristiwa kejahatan moral di sini begitu mengerikan ya. Begitu mengerikan. Ada banyak kejahatan, ada banyak dosa, kejahatan moral yang sangat bejat begitu dalam satu kisah ini saja. Jadi kejahatan dan dosa yang terjadi yang pertama adalah kita baca di ayat 2 bahwa ada seorang gundik istri orang Lewi yang serong, selingkuh. Kemudian kejahatan kedua adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Gibea, orang-orang Benyamin di daerah Gibea, yaitu di ayat 22 dan ayat 25, di mana mereka hendak melakukan dosa homoseksual terhadap orang Lewi yang singgah di kota mereka. Di terjemahan bahasa Inggris dituliskan di akhir ayat itu bahwa that we may know him. Jadi kami akan menanyai dia gitu ya, di akhir 22 itu. Tetapi kalau kita melihat ayat berikutnya, jelas bahwa orang-orang Gibea ini ingin melakukan dosa homoseksual dengan orang Lewi yang singgah di kota mereka. Sudah kita lihat bahwa orang-orang Gibea ini yang ada di suku di daerah Benyamin ini, mereka tega untuk melakukan kekejian yang begitu besar kepada sesama suku Israel. Dan kita lihat bahwa orang Lewi yang menghindar dari untuk menginap di Yebus karena Yebus bukan kota suku Israel, justru dia mendapatkan suatu perlakuan yang begitu buruk ketika dia menginap di kota sama suku Israel. Yang kedua, yang ketiga adalah kejahatan pemilik rumah tempat orang Lewi pesta gundiknya dan bujangnya itu menginap. Di ayat 24 kita melihat bahwa demi melindungi tamunya dan mencegah orang-orang Dursila itu berbuat dosa homoseksual, pemilik rumah ini menawarkan anak gadisnya yang masih perawan dan juga menawarkan gundik orang Lewi itu untuk memuaskan nafsu bejat orang-orang Gibea. Ini kisah yang sangat mirip dengan kejadian Lot dalam kisah Sodom dan Gomora, Bapak Ibu. Ya, kita tahu dalam hukum Musa, perbuatan homoseksual adalah sebuah kekejian, ya, sebuah dosa besar. Sehingga di sini pemilik rumah ini ingin menghindarkan orang-orang Gibea untuk melakukan noda, melakukan dosa kekejian itu. Tetapi dapatkah kita bayangkan, ya, ada seorang bapak menyerahkan anak gadisnya dalam perzinahan.
Saya kira hal ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Dan bahkan si bapak ini juga di ayat berikutnya berkata kepada orang-orang Gibea bahwa ia mengizinkan orang-orang Gibea itu melakukan apapun yang mereka pandang baik. Saya nggak habis pikir, saudara, dalam kejadian seperti itu, apakah iya ada hal yang baik yang dipandang baik eh, untuk dilakukan orang Gibea terhadap wanita-wanita gadis yang ditawarkan itu. Jadi di sini kita melihat ada kekacauan standar moral, mana yang benar, mana yang tidak benar itu tidak ada bedanya. Satu hal, orang pemilik rumah ini baik hati ya, dia mengajak orang Lewi ini untuk menginap, kemudian menjamu dengan baik. Tapi di satu sisi dia bisa melakukan dosa yang begitu keji, mau menyerahkan anak gadisnya untuk persinahan. Ya memang pada akhirnya anak gadisnya tidak diambil oleh orang-orang Gibea. Mungkin karena orang Gibea ini sungkan ya kepada pemilik rumah itu karena dia orang yang baik, atau dikatakan orang tua ya, dalam ayat yang kita baca, orang yang menerima orang Lewi ini orang yang tua, mungkin dihormati sehingga mereka tidak mengambil anaknya, atau mungkin anaknya kurang menarik ya, kita tidak tahu pasti. Kemudian kejahatan berikutnya adalah di ayat 25 dan 29 itu dilakukan oleh orang Lewi. Dikatakan di ayat 25 itu orang Lewi ini menangkap gundiknya, kemudian membawanya keluar, menyerahkannya kepada orang-orang Gibea. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau kita baca di awal pasal ini, Bapak Ibu, saya membaca ada terjemahan yang memuji sikap orang Lewi ini. Dia begitu mulia, gitu ya. Gundiknya sudah berubah serong, tapi masih mau menjemput dia untuk kembali ke rumahnya. Kita melihat dari perbuatan itu, orang Lewi ini baik orangnya. Istrinya sudah serong, ketika istrinya pulang ke rumah orang tua dijemput untuk dibawa pulang. Tetapi bila kita melihat di ayat 25 ini, kita melihat bahwa orang Lewi ini sangat egois ya. Demi melindungi dirinya dari perbuatan jahat orang-orang Gibea, ia mengorbankan gundiknya. Ya, saudara bayangkan kenapa bisa terjadi itu. Mungkin kalau orang yang wajar gitu, dia bahkan mungkin akan berkelahi, berperang demi melindungi dirinya dan juga istrinya, keluarganya. Kita melihat bahwa dari kejadian ini orang Lewi ini, saya tidak melihat dia benar-benar mencintai atau mengasihi gundiknya, tetapi sangat mungkin dia sampai menjemput gundiknya kembali itu karena gundiknya sangat cantik. Mungkin ya, karena tidak mungkin kalau dia benar-benar mencintai dan mengasihi gundiknya, dia menyerahkannya ke orang untuk dibuat bersenang-senang begitu. Dan bahkan di ayat 27 disebutkan bahwa orang Lewi itu bangun pagi-pagi, ketika dia bangun pagi hendak melanjutkan perjalanan. Artinya dia bangun pagi mau pergi begitu saja, tidak peduli dengan gundiknya. Jadi yang pertama dia bisa tidur semalaman, yang kedua ketika bangun dia mau pergi begitu saja. Nah, apakah masuk akal ya seorang laki-laki ketika istrinya mengalami peristiwa yang mengenaskan, mengerikan di luar sana, dia bisa tidur dan bahkan hendak meninggalkan begitu saja. Tidak ada niat mencari, melindungi atau bagaimana ya. Jadi itu yang terjadi. Orang Lewi ini hati nuraninya sudah tidak benar begitu ya. Dan di ayat 29 kita melihat juga membaca bahwa karena gundiknya sudah mati, orang Lewi ini memutilasi gundiknya menjadi 12 bagian dan dikirim ke seluruh daerah Israel. Mutilasi terjadi, Bapak Ibu, dan bisa jadi ya ini dilakukan orang Lewi itu karena dia marah, dia dendam, kemudian dia ingin mengadu ke suku Israel yang lain bahwa aku di suku Benyamin diperlakukan seperti ini, begitu ya. Makanya dia marah dengan cara memotong-motong tubuh gundiknya dan mengirimkannya itu untuk membuat suasana menjadi begitu heboh, mendramatisir begitu ya. Atas kejadian luar biasa ini mereka minta bantuan orang-orang suku Israel untuk perhatian terhadap ini ya. Tetapi kita perlu ingat bahwa
orang Lewi adalah orang yang dikhususkan Tuhan di antara suku Israel sebagai keluarga imam yang memelihara menjaga bait Allah. Orang Lewi juga tahu hukum-hukum Taurat. Jadi kalau dia bisa melakukan kekejian ini, ya kita pertanyakan kenapa orang Lewi ini begitu melakukan hal yang begitu mengerikan begitu ya. Dan kalau seorang keluarga imam sudah melakukan seperti ini, bagaimana orang-orang yang di luar sana yang kurang mengenal hukum Tuhan dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, pertanyaan adalah mengapa hakim-hakim pasal 19 ini menceritakan kejahatan moral itu begitu detail gitu. Begitu detail ceritanya. Nah, kalau kita kembali ke ayat 1 pasal 19 ini dituliskan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Tidak ada orang yang mengatur, yang memimpin orang Israel. Tidak ada yang bertindak sebagai pelindung orang Israel. Jadi orang Israel berbuat semuanya sendiri. Mereka berbuat apa yang mereka inginkan. Tidak ada yang baik dan jahat. Ya, tidak jelas mana yang baik, mana yang jahat. Dan mereka tidak juga bergantung pada Tuhannya. Meskipun tidak ada raja, tapi kalau mereka bergantung pada Tuhan, tentunya tidak akan terjadi seperti ini. Dan kalau kita melihat dua pasal sebelumnya, yaitu pasal 19 dan 18 kita hakim-hakim, kita menemukan cerita bahwa di kedua pasal itu ada praktek penyembahan, praktek keagamaan yang keliru ya. Kita membaca sebelumnya bahwa Mika membuat patung sembahan. Kemudian ada orang Lewi yang diangkat Mika sebagai imam untuk keluarganya dan dibayar. Nah, kisah berikutnya di pasal 18, ada orang Dan yang suku Dan yang merampas patung sembahan Mika, kemudian membajak orang Lewi itu supaya menjadi imam bagi suku Dan dengan iming-iming bahwa apakah kamu tidak memilih menjadi imam bagi suku besar daripada kamu menjadi imam dari satu keluarga saja. Dan orang Lewi yang menjadi imam atas kehendak Mika ini, dia mau saja ya untuk menjadi imam suku Dan karena prestis ya. Biasanya kita juga melihat ada beberapa gitu ya yang melayani gereja kecil ternyata pindah gereja besar karena lebih terlihat, lebih terkenal begitu. Nah, ini praktek-praktek keagamaan yang keliru ya. Jadi kejahatan-kejahatan, dosa-dosa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan yang kita baca di pasal 19 ini sangat mungkin itu terjadi karena praktek keagamaannya salah. Praktek penyembahan pada Tuhannya keliru sehingga mereka tidak hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di pasal ini menggambarkan masa kekelaman Israel yang tidak ada raja atas mereka dan mereka tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kalau kita baca respon orang Israel yang menerima potongan-potongan tulang dari orang Lewi ini di ayat 30, mereka dituliskan, dan setiap orang yang melihatnya, setiap orang Israel yang melihatnya berkata, hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah. Jadi ini menunjukkan ini kejadian yang begitu luar biasa sehingga semua orang Israel tahu bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sesuatu yang luar biasa, maka perhatikanlah ini, pertimbangkanlah dan berbicaralah. Jadi ini harus mendapat respon yang keras begitu ya. Dan kalau kita membaca di nanti pasal berikutnya, peristiwa ini menyebabkan suatu hal besar terjadi, yaitu suku Benyamin diperangi oleh suku-suku Israel yang lain. Bapak Ibu, dari amanat teks ini, dari pasal ini kita bisa mendapatkan amanat teks dari orang yang hanya orang hidup di dalam Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan benar, akan memiliki hikmat untuk mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat dengan sempurna. Dan sebagai aplikasi, apakah saya dan saudara sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, melakukan penyembahan dengan benar, sehingga
kita memiliki hikmat Tuhan untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah dengan sempurna, dengan jelas, bukan abu-abu. Demikian renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan, pagi ini biarlah hikmat Tuhan ada pada kita semuanya. Kita sambut dengan satu, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. ungkapan, memberi hikmat, kita terus mengucap syukur
Kita bersyukur dan berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami terus mendapat hikmat Tuhan lewat Roh yang kudus dan firman Tuhan. Gerakkan kami terus mengucap syukur. Tuhan terus pakai kami mengucap syukur Tuhan untuk bahan-bahan yang sudah ada. Kami mengucap syukur Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan